Bab 80. Jadwal ke rumah sakit. Terik matahari masuk di sela-sela horden. Sang suami yang sudah bangun dari tadi kini sedang memandang wajah cantik istrinya. Tangannya tidak berhenti mengelus pipi istrinya. Mata Kirana pelan-pelan terbuka, sampai matanya terbuka sempurna ia mendapatkan Chiefman mendadak. "Kap, selamat pagi sayang," ucap Alvano tersenyum. Wajah mereka sangat dekat. Kirana tersenyum dan merasa bahagia. "Pagi," balas Kirana dan mengecvp juga Bir Alvano. Kap Alvano dan Kirana saling menatap sambil tersenyum. "Cantik sekali," ucap Alvano. Kirana masih tersenyum. "Hari ini jadwal aku periksa kandungan," ucap Kirana. "Iya sayang, aku akan temani kamu," ucap Alvano. "Kamu tidak ke perusahaan?" tanya Kirana. "Tidak ada pertanyaan. Hari ini aku akan menemanimu sayang," ucap Alvano. "Baiklah Tuan Alvano Alexander Chang," ucap Kirana. Alvano tertawa mendengarnya. Melihat Alvano tertawa Kirana merasa sangat bahagia. "Aku ingin menjual mansion orang tuaku, apa kamu bisa membantuku?" tanya Kirana. "Tentu saja aku akan membantumu sayang. Tapi kenapa kamu mau menjualnya?" tanya Alvano. "Aku hanya ingin menjualnya saja. Mansion itu kosong. Dan aku juga tidak ingin tinggal di sana." "Mansion itu banyak berubah saat keluarga Tante Monik tinggal di sana," jawab Kirana. "Baiklah, aku akan menyuruh Raka mengurusnya," ucap Alvano. "Terima kasih," ucap Kirana lalu mengecvp singkat Bir Alvano. "Setelah dari periksa aku mau ke panti asuhan, boleh ya?" Kirana meminta izin. "Apapun itu, aku akan menemanimu sayang," jawab Alvano. Kirana tersenyum dan memeluk Alvano. Alvano membalasnya, mereka menikmati pelukan yang sangat hangat dan nyaman. Der-der suara ponsel terdengar. Dan itu ponsel Alvano. Alvano mengambil dan melihat siapa yang menelponnya. Setelah ia lihat nama, Raka, yang tertera di layar. Alvano melirik jam di atas meja. Dan menunjukkan pukul 9 pagi. Alvano mengangkat telepon itu. "Ada apa?" tanya Alvano. "Maaf Tuan mengganggu. Saya hanya ingin memberikan informasi tentang kejadian kemarin," ucap Raka. "Katakan," ucap Alvano. "Semua atas perintah Nona Selin Tuan, dia menyewa para kelompok penjahat untuk menculik Nyonya dan berniat untuk membunuhnya," ucap Raka. Membuat Alvano mengeraskan rahangnya. "Tarik semua saham di perusahaan orang tuanya. Dan buat mereka bangkrut," ucap Alvano. "Dan awasi gerak-gerik wanita." "Itu," lanjut Alvano. "Baik Tuan," jawab Raka. Sambungan telepon mati. "Siapa?" tanya Kirana saat melihat Alvano selesai menelpon. "Raka sayang, dia memberitahukan jika kejadian kemarin yang kamu alami atas perintah Selin," jawab Kirana. "Jadi kamu membalasnya dengan membuat mereka bangkrut?" tanya Kirana. Alvano mengangguk. "Iya sayang. Aku sudah memperingatinya untuk tidak menggangguku tapi sekarang malah kamu yang ingin dia singkirkan," jawab Alvano. "Aku yakin setelah keluarganya bangkrut, wanita itu tidak akan tinggal diam. Aku melihat dari matanya yang sangat menginginkanmu," ucap Kirana. "Biarkanlah dia. Jika dia berani mencoba menyakitimu sayang, aku akan membuat dia merasakan neraka," ucap dingin Alvano. Kirana hanya mengangguk. Mereka berdua kini M4D, setelah bersiap dan sarapan mereka berangkat menuju rumah sakit untuk periksa kandungan. 25 menit mereka sampai di rumah sakit terkenal dan terbesar di kota A. Alvano dan Kirana berjalan bersama dengan bergandengan tangan menuju ruangan Dr. Marina. Setelah sudah di depan pintu, perawat mempersilahkan mereka masuk. "Syukurlah kalian datang bersama," ucap Dr. Marina. "Aku akan selalu menemani istriku dokter," balas Alvano. Kirana tersenyum. "Nyonya Kirana,
Silahkan baring di atas berangkar, ucap Dokter Marina. Kirana berjalan ke berangkar dan dibantu baring oleh Alvano. Kemudian Dokter Marina maju mendekat. Dokter Marina menarik B4Ju Kirana ke atas dan meletakkan gel di atas perf Kirana. Coba Tuan Alvano lihat ke monitor, bayi-bayi kalian sehat, ucap Dokter Marina. Wah, bayi satunya sudah terlihat jenis kelaminnya, dia perempuan, ucap Dokter Marina. Apa yang satunya laki-laki, Dok? Tanya Alvano. Iya, sebelumnya saya sudah katakan pada Nyonya Kirana bayi satunya adalah laki-laki. Bayi kalian kembar sepasang, jawab Dokter Marina. Alvano dan Kirana sangat bahagia mendengarnya. Apalagi Alvano, ia sangat bersyukur diberikan langsung sepasang anak. Terima kasih sayang, ucap Alvano matanya berkaca-kaca. Kirana mengangguk dan tersenyum. Kirana dibantu oleh Alvano turun dari berangkar dan kembali duduk di kursi. Aku akan berikan tambahan vitamin seperti biasa, ucap Dokter Marina. Kirana mengangguk tersenyum. Tapi tidak ada yang masalah kan, Dok, dengan bayi-bayi kami? Tanya Alvano untuk memastikan. Tidak ada masalah, mereka sehat. Umur kandungan Nyonya Kirana juga sekarang 8 bulan, jawab Dokter Marina. Alvano bernafas lega. Alvano sebenarnya khawatir dengan kejadian dialami Kirana kemarin. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan bayi mereka. Ini resep vitamin, Anda bisa tebus di apotek ya, ucap Dokter Marina sambil memberikan kertas resep vitamin pada Alvano. Terima kasih dokter, kalau begitu kami permisi, ucap Kirana. Kemudian mereka keluar, resep tadi diberikan kepada salah satu pengawalnya untuk menebus obatnya sedangkan Alvano membawa Kirana ke mobil untuk menunggu. Apa kamu lelah sayang? Tanya Alvano saat mereka sudah berada di dalam mobil. Kirana menggeleng. Aku tidak lelah, jawab Kirana. Sedangkan di salah satu rumah besar di kota A, seorang pria parubaya sangat marah kepada putrinya. Apa yang sudah kau lakukan, Ha? Ucap pria parubaya itu. Selin diam. Gara-gara kau, Tuan Alvano menarik semua sahamnya dan membuat perusahaan bangkrut, teriak pria parubaya. Aku mencintainya, Dat, teriak Selin marah. Aku sudah pernah katakan padamu, jangan mengganggu Tuan Alvano. Tapi kamu malah membantah, ucap pria parubaya. Ini semua karena wanita itu, Dat, dia merebut kekasihku, ucap Selin. Kau gila. Tuan Alvano itu tidak mencintaimu dan dia sudah menikah. Apakah kau tidak tahu siapa istrinya? Istrinya adalah salah satu pengusaha terkenal di negara ini. Dia bukan wanita yang bisa kau lawan, ucap pria parubaya. Aku tidak peduli dia wanita seperti apa, yang jelas aku akan menyingkirkan dia, teriak Selin dan pergi dari sana. Pria parubaya itu geleng-geleng kepala dengan sikap dan perilaku putrinya. Ini semua karena kau selalu memanjakannya dan selalu membelanya jika dia berbuat salah, ucap tajam pria itu pada istrinya. Sang istri menunduk menyesal. Sekarang kita bangkrut gara-gara anak itu. Apa yang kau dapat selama ini, Ha? Ucapnya marah. Urus anakmu, aku tidak peduli lagi dengannya, ucapnya lagi dan pergi dari sana. Sang istri hanya bisa menyesal dan menangis. Apa kita ke panti asuhan sekarang sayang? Tanya Alvano ketika pengawal yang disuruhnya tadi menebus obat sudah kembali. Iya, tapi kita mampir di supermarket dulu ya, jawab Kirana. Mau beli apa? Tanya Alvano. Aku mau belikan anak panti cemilan dan beberapa kebutuhan pokok, jawab Kirana. Alvano tersenyum mendengarnya. Iya sayang, ada lagi. Tanya Alvano sambil mengelves perut Kirana. Ada, kita singgah di toko kue. Aku juga ingin membeli roti dan kue buat mereka, ucap Kirana. Di depan sepertinya ada toko kue sayang, apa kita singgah di toko itu saja? Tanya Alvano. Iya yang jelas roti dan kuenya enak.
Jawab Kirana. Momi biasa beli kue di sana dan kuenya enak sayang, ucap Alvano. Baiklah, di situ saja, jawab Kirana. Pak, di depan nanti sebelah kanan, kita singgah di toko kue, ucap Alvano pada supirnya. Baik tuan, jawab supir itu. Tak berapa lama mereka sampai. Alvano dan Kirana turun dan berjalan memasuki toko kue itu. Sekali lagi semua pengunjung memperhatikan mereka. Tapi Alvano dan Kirana cuek saja. Aku mau pesan roti coklat dan keju masing-masing 100, ucap Kirana dan matanya melihat-lihat cake yang berada dalam kaca. Aku juga mau yang ini 50, ini 50, dan ini 50. Ucap Kirana sambil menunjuk satu persatu cake. Yang ini juga ya, tapi ini hanya 2 dipisahkan yang lain. Ucap Kirana memesan cake juga untuk dirinya. Baik nyonya, mohon ditunggu sebentar atau apa Anda mau dikirimkan saja? Tanya pegawai toko kue itu. Kirana berpikir dan memutuskan untuk dikirim saja, karena kalau ditunggu mungkin akan lumayan lama karena pesanan mereka banyak. Dikirim saja ya sayang, ucap Alvano yang dari tadi di sampingnya. Kirana mengangguk. Silahkan diisi alamatnya nyonya, ucap pegawai itu dan memberikan selembar kertas. Kirana menulis alamat panti asuhan yang mereka mau datangi. Kemudian menyerahkannya pada pegawai itu. Setelah itu menyelesaikan pembayaran. Alvano dan Kirana keluar dari toko itu dan masuk kembali ke dalam mobil. Pak, singgah di supermarket ya, ucap Kirana pada supir. Baik nyonya, jawab supir itu dan mobil mereka jalan. Tak jauh dari toko kue terlihat ada supermarket. Mobil mereka berhenti dan Alvano dan Kirana keluar. Ada yang bisa kami bantu tuan dan nyonya? Tanya salah satu pegawai supermarket itu. Sayang, kamu mau beli apa? Tanya Alvano. Aku mau daging, ayam, udang dan ikan masing-masing 50 kilogram. Pilihkan juga buah-buah, ucap Kirana. Baik nyonya, akan saya siapkan dulu, ucap pegawai itu kemudian pergi menyiapkan pesanan mereka. Kita ke sana, ucap Kirana menunjuk tempat cemilan. Kirana dan Alvano berjalan ke sana. Kemudian Alvano mengambil semua cemilan yang dipilih Kirana ia masukkan dalam keranjang. Kemudian mereka ke tempat susu. Alvano mengambil lagi susu dalam jumlah banyak atas kemauan Kirana. Setelah semuanya selesai, mereka kemudian membawanya ke kasir. Sayang, apa kamu lelah? Ucap Alvano mengelus pipi Kirana. Tidak, jawab Kirana. Semua orang yang ada di sekitar mereka melihat dan memperhatikan mereka. Tuan Alvano sangat perhatian, ia kelihatannya dia sangat mencintai istrinya, mereka memang pasangan sempurna. Bisik-bisik mereka. Alvano dan Kirana sedikit mendengar tapi mereka hanya tersenyum saja. Setelah semuanya selesai dibayarkan, para pengawal membawa semua belanjaan itu ke mobil. Kemudian mereka menuju ke panti asuhan. Sepanjang jalan Alvano memtigaluk agar istrinya merasa nyaman. 15 menit kemudian mereka telah sampai di panti asuhan yang biasa Kirana datangi. Bawa semua barang ke dalam, ucap Alvano pada para pengawalnya. Alvano dan Kirana berjalan masuk ke dalam panti asuhan. Ibu panti yang berada dekat pintu terkejut melihat Kirana datang. Terakhir kali ia melihat Kirana dengan perf yang rata tapi sekarang datang dengan perf yang besar. Ya, Kirana sudah lama tidak datang berkunjung tapi untuk mengirim kebutuhan Kirana mengirim setiap bulannya lewat asistennya. Ya Gusti Nak Kirana, sapa Ibu Panti. Bagaimana kabar Ibu? Tanya Kirana dengan tersenyum. Ibu sehat. Kau 4 mil besar nak, berapa usia kanvinganmu? Tanya Ibu Panti dan melihat ke Alvano. 8 bulan, perkenalkan ini suami saya Alvano, ucap Kirana memperkenalkan Alvano pada Ibu Panti. Bukankah ini Alvano Alexander Chang? Tanya Ibu Panti memastikan. Iya.
Aku Alvano Bu, jawab Alvano. Ibu Panti terkejut, karena suami Kirana adalah orang nomor 1 di negara ini. Astaga, ibu sampai lupa. Silahkan masuk nak, ucap Ibu Panti. Mereka pun berjalan masuk ke dalam. Anak-anak panti yang melihat Kirana datang langsung berlari mendatanginya. Kirana menyambut mereka semua dengan wajah tersenyum. Hai anak-anak tampan dan cantik, ucap Kirana. Wah, kakak Kirana perutnya besar, pasti kakak Kirana banyak makan, ucap anak kecil yang berusia 3 tahun. Kirana, Alvano dan Ibu Panti tertawa mendengarnya. Hei bocah, itu bukan karena makan tapi kakak Kirana sedang H4 mil, ada bayi dalam perutnya, ucap anak remaja. Ada bayi? Wah, ada bayi, teriak anak kecil itu sambil melompat-lompat. Kakak bawa cemilan dan roti yang banyak, ucap Kirana. Dan seketika matanya melihat pengawal mengangkat kotak roti dan cake. Nah itu sana cemilan, roti dan ada cake juga. Kalian kesanalah, ucap Kirana memberitahu. Semua anak-anak itu pergi mendekati pengawal. Mereka rebutan untuk mengambil cemilan dan roti. Alvano merasa bangga mempunyai istri seperti Kirana yang sangat peduli terhadap anak yatim piatu. Kemudian Kirana, Alvano dan Ibu Panti mengobrol bersama.